Hi, Jusin is here. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. Oke, kita ketemu lagi untuk membahas sedikit banyaknya tentang English grammar. Pada video kali ini kita masih menjelaskan penjelasan dari English grammar untuk level lanjutan. Pada video kali ini kita akan fokus menerangkan tentang determiner atau penjelas dalam bahasa Inggris. Nah, penjelas kita bahas di sini akan mencakup 3 kata, yakni both, neither, dan either. Oke, 3 kata ini artinya apa sih? Both artinya keduanya, neither tidak satu dari dua, dan either baik satu dari dua. Memusingkan tidak? Ya, karena pada padanan katanya dalam bahasa Indonesia cukup sulit untuk neither dan either. Tapi untuk both, ya it's easy. Untuk itu kita akan jelaskan bersama-sama, kita akan simak bersama-sama, and make sure that you watch this video till the end, guys. So, are you ready? Yep, let's get started. Jadi, pola determiner untuk both, neither, maupun either. Kita menggunakan both, neither, either untuk menjelaskan dua benda. Jadi, apabila ada dua benda saja yang ingin kita bahas atau kita rujuk, maka determinernya ada 3 kata ini. Jadi kamu bisa langsung menggabungkannya dengan kata benda itu sendiri. Ya, ini adalah pola pada umumnya. Perhatikan contoh berikut ini. Both stadiums are very large. Both stadiums are very large. Kedua stadion itu sangatlah luas. Oke, karena kita pakai both, maka stadionnya jelas. Berapa yang ingin kita tuju? 2 aja, gitu. Jadi bukan stadion yang lebih dari 2. Contoh yang kedua, neither stadium has matches. Neither stadium has matches. Tidak ada dari 2 stadion yang mengadakan pertandingan. Jadi tidak ada dari 2 stadion itu mengadakan pertandingan. Neither, jadi ada 2 stadion gitu misalnya. Ada 2 stadion A dan B. Oke. Jadi baik A dan B tidak ada yang mengadakan pertandingan. Oke. Nah, kata negatifnya itu adalah neither gitu. Jadi nggak ada dari 2 gitu. Kemudian we can go to either stadium. I don't mind. Kita bisa pergi kok ke salah satu stadion. Aku tidak masalah. Jadi antara stadion A dan B, mau pilih A atau B sama aja, maka untuk menyebut satu dari 2 ini kita gunakan either. Oke, jadi neither itu untuk konteks negatif, tidak ada dari 2. Kalau either stadium, baik satu maupun yang kedua, itu pilih bebas. Nah, ini adalah pola penggunaan determiner dari both, neither, dan either. Kemudian, kita bisa tambahkan juga kata depan of setelah determiner bila. Nah, kata benda yang kita maksud itu memiliki determiner yang lain. Ini juga udah pola yang sama seperti halnya pada video-video yang udah kita jelasin sebelumnya. Contohnya, both of these stadiums are very large. Jadi, kedua stadion ini sangatlah luas. Kita merujuk stadion, tapi lebih ada keterangannya, yakni yang ini, yakni stadion yang dekat, gitu kan. Both of these stadiums are very large. Kemudian yang kedua, neither of the stadiums we went to had matches. Jadi, neither of the stadiums we went to had matches. Tidak satupun dari stadion yang kami kunjungi mengadakan pertandingan. Jadi, kata the ini untuk memberikan penjelasan bahwa stadion yang kita bahas ini spesifik, gitu. Kemudian, I haven't been to either of those stadiums. Aku belum pernah ke salah satu dari 2 stadion itu, gitu. Jadi, either of those stadium. Jadi, either A dan B, salah satu dari keduanya, saya belum ke sana. Seperti itu. Oke ya, jadi kita bisa tambahkan of apabila pada basicnya, kata benda tersebut sudah terjalin dalam frasa dengan determiner yang lain. Kemudian, kamu perlu sisipkan kata depan of bila merujuk pada kata ganti. Nah, ini juga pola umum kan? Contohnya seperti apa? Oke. Can either of you speak Indonesian? Can either of you speak Indonesian? Bisakah salah satu di antara kamu berdua bicara bahasa Indonesia? Nah, salah satu dari 2. Gitu. Kemudian, both of you are okay, aren't you? Both of you are okay, aren't you? Kalian berdua nggak apa-apa kan? Gitu.
Contoh yang ketiga, I asked 2 people the way to the bank, but neither of them could help me. Jadi aku tanya 2 orang ya, jalan ke bank, tapi nggak ada dari 2 orang itu membantuku. Nah, mulai dari you dan them, 2 kata ini adalah kata ganti. Maka apabila kita ingin memberikan keterangan dengan both, neither, dan either, maka perlu tengahnya kita sisipkan of. Seperti itu. Oke, pada poin yang ketiga, kamu bisa gunakan determiner both, either, dan neither berdiri sendiri tanpa ada kata benda. Tetapi, kamu harus sudah tahu konteksnya, benda apa yang dimaksud gitu. Dan biasanya benda itu sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Contohnya, I couldn't decide which of the 2 shirts to buy. Jadi aku tidak bisa memutuskan yang mana dari 2 kemeja ini yang dibeli. Jadi konteksnya sudah 2 shirts, 2 kemeja. And I like both. Aku suka keduanya. Nah, both ini bisa berdiri sendiri karena kita udah memberikan keterangan. Apa sih yang kita omongin? Gitu. Kemudian, is your friend British or American? Apakah temanmu itu orang Inggris atau Amerika? Terus dijawab, neither, tidak dua-duanya. Maksudnya tidak dari 2 teman saya itu gitu. Contoh yang ketiga, do you want tea or coffee? Either, I don't mind. Apakah kamu mau teh atau kopi? Ya, mana aja, aku nggak keberatan. Jadi either ini merujuk pada teh dan kopi. Seperti itu. Poin yang keempat, determiner both, either, dan neither juga bisa berlaku sebagai kata hubung. Nah, kata hubung dalam bahasa Inggris conjunction, yang mana mereka sudah memiliki pasangannya masing-masing. Dan ini pakem, atau sudah formal, fixed, pair gitu. Jadi pasangan yang udah fix. Contohnya both selalu berbarengan dengan and. Contohnya, both Marina and Malina were late. Kedua Marina dan Malina telat. Jadi 2 Marina dan Malina, dua-duanya sama-sama telat gitu. Jadi both Marina and Malina. Kalau neither dengan nor. Contohnya, neither Marina nor Malina was late. Tidak ada dari Marina dan Malina telat gitu. Oke ya, jangan sampai salah. Neither pasangannya nor. Untuk yang either pasangannya or. Either Marina or Malina was late. Baik Marina atau Malina telat gitu. Jadi satu antara Marina dan Malina, salah satu dari keduanya itu telat. Oke. Nah, itu adalah penjelasan sedikit berkenaan dengan determiner untuk benda yang berjumlah 2. Kita pakai both, neither, atau either. Dan Jocelyn sudah jelaskan fungsinya, karakteristiknya, even, the way in the pattern in English. Dan dengan video kali ini, diharapkan kalian bisa mendapatkan penjelasan yang cukup, sehingga ini bisa kalian implementasikan dalam praktiknya. Kita akan ketemu lagi guys di video yang lain, dan semoga kalian tetap pantengin channel Jocelyn Translation di YouTube sebagai salah satu referensi belajar bahasa Inggris kalian yang paling komplit dan edukatif tentu saja. Dan apabila kalian ingin lebih banyak lagi konten dari kita, silakan aja kalian visit www.jocelyn.translation.com. Atau apabila kalian ingin langsung nonton dari YouTube, silakan kalian cek pada playlistnya karena sudah kita susun secara urut untuk kalian. Maybe that's all. The last I say guys, see ya international and sociable people. Bye then, dadah!